Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Jabar. Ini video yang ketiga nih ya. Video yang ketiga, di mana yang pertama kemarin kita menanam ini pakcoy ini tanpa IoT ya. Keduanya menanam ya, sudah tanam tapi kita aplikasikan IoT. Nah, sekarang video yang ketiga di mana kondisi daripada tanaman sudah siap panen ya. Ini tanam tanggal 20 Mei ya. Tanam tanggal 20 Mei. Nah, sekarang tanggal 17 Juni berarti ya. Kurang lebih sekitar ada 30 hari ya. 30 hari. Ditambah mungkin nanti dari persemaian jadi 40 hari. Nah, ternyata tanaman pakcoy ini kurang lebih sekitar 40 hari ini bisa dipanen. Alhamdulillah kondisinya sudah siap panen, nanti juga akan saya perlihatkan yang akan membelinya gitu kan, yang akan membelinya. Dan nanti kita juga akan lihatkan setelah dipanen, dipanen itu masuk kemana, gimana cara menyimpan hasil panennya gitu kan ya. Nah, setelah itu nanti kita packing. Nah, setelah packing kita siap untuk jual. Nanti kita jualnya kepada mitra-mitra kita ataupun konsumen yang memang sudah biasa membeli pakcoy dengan kondisi tanamannya tanpa mempergunakan pestisida nih. Ini tidak mempergunakan pestisida dan tidak disemprot pestisida ya. Selama 40 hari ini ya. Tanaman pakcoy ini tidak disemprot ya. Alhamdulillah bisa terselamatkan dari hama penyakit ya. Nah, itu nanti kita akan lihat ya. Nanti kita cara panennya gimana, cara pemilihan panennya bagaimana, cara memilih mungkin nanti tanaman yang akan dipanen yang bagaimana, gitu kan. Nanti saya akan perlihatkan pada teman-teman sekalian. Nah, ini ada Kang Kos ya, salah satu yang akan membeli hasil ataupun produksi tanaman ataupun sayuran yang ditanam dalam screen di Balai Pelatihan ini ya. Nah, ini ada Kang Kos. Nah, Kang Kos, ini tolong mungkin Kang Kos yang akan membeli. Tolong mungkin dipilihkan ya, dipilihkan produk ataupun mana yang bisa dijadikan masuk ke pasar. Nah, ini Kang Kos akan menunjukkan ini yang masuk ke pasarnya ini yang begini, gitu kan ya. Tuh. Untuk spek yang diminta, Pak, rata-rata di bobot itu sekitar 70 sampai 90 gram bobotnya. 70 sampai 90 gram. 90 gram. Ada rank 70 sampai 90 gram. Kalau diperkirakan mungkin ini masuk ya, Pak. Ini kira-kira kalau saya lihat ini sekitar 70 gram lah. 70 gram. 70 gram. 70 gram ya. Ya. Nah, berarti 1 kilo ya kurang lebih sekitar 16 lah. 16 ya? Ya, mungkin kurang 16 ya. 15, 16. Dengan ukuran yang tadi 70 ya? 70 sampai 90 gram. Ini spek yang diminta karena yang diminta itu kan baby pakcoy, berarti nggak besar. Nggak genting gitu. Ya, tidak terlalu besar ya, teman-teman. Ini nih spek yang dimintanya seperti ini. Speknya diminta itu. Ya. Nah, cara panennya gimana nih, Kang Kos? Nah, untuk pengambilannya ini sangat mudah, Pak. Oke. Karena ini soalnya dia yang membeli dan dia yang akan masukin nanti di packingnya sama dia sendiri. Yang dinilai itu biasanya itu dari akar. Ini udah bagus, Pak. Akar udah putih menunjukkan bahwa tanaman ini sehat ya. Oke. Kalau ada hitam atau kuning itu tandanya berarti ada tidak sempurna penyerapannya. Kalau dilihat walaupun belum maksimal tapi udah masuk lah. Cara pengambilannya cukup mudah. Kita tinggal ambil seperti gini. Nah, ambil, kemudian nanti pindah ke ruang packing, Pak. Oke, jadi masukin sini ya. Ini nggak usah diberdirikan. Ditidurin aja. Oh, berarti tidur gini ya? Banyak yang nggak patah lah, Pak. Oke. Nah, simpen. Oke. Ini nggak patah, nggak rusak. Nah, ini cara panennya. Karena saya pengen menunjukkan cara panennya oleh yang mau membeli supaya nanti kan nggak rusak. Nah, nanti teman-teman juga bisa nanti mencontoh gitu kan ya. Nah, untuk pengambilannya ditidur. Oh, gitu kan ya.
Ini salah satu, kalau dilihat ini salah satu kemitraan ya dalam rangka untuk mencari pasar ya. Sebelum kita tanam, berarti kita harus mencari pasar dulu. Nah, sudah ada pasar, dia mau membeli, baru kita komitmen, gitu kan? Dengan yang akan membeli. Nah, setelah oke, baru kita tanam. Nah, disitulah ada kesepakatan, baik itu antara si penanam ataupun sebagai pembeli, gitu kan. Di balai pelatihan ini bukan dalam artian ini bukan dalam artian bisnis ya, tapi balai pelatihan mempunyai kewajiban memberikan ya, memberikan salah satu contoh ya, memberikan salah satu contoh bagaimana ya dari mulai tanam sampai dengan pemasarannya. Nah ya, mudah-mudahan ini video yang ketiga ini nanti ya dijadikan sebagai inspirasi lah, inspirasi dari para petani, para pemuda tani, para petani milenial, para santri tani, ataupun siapapun yang ingin nanti belajar di sini. Nah, nanti Kang Kos, gimana saat pengen tunjukin ke sama Kang Kos sendiri yang mempunyai pasarnya, gimana cara pengemasan yang baiknya? Ya. Nah, nanti kita lihat di ruang packing ya, Pak? tempat packing ya. Oke, para wargi Jabar semuanya. Nah, sekarang saya ini bawa ke proses untuk pasca panennya. Dalam artian, setelah panen kita harus proses untuk persiapan dipasarkan. Gitu kan. Nah, sekarang saya ada di ruangan untuk pengepakan, ya. Nah, di mana ini tadi hasil panen, nih seperti kita ketahui kan ya tadi ya. Ini hasil panen. Nanti hasil panen ini tidak langsung dimasukkan di packing ya. Tapi nanti ada beberapa tahapan untuk mensortir ataupun membuang ya dahan-dahan yang tidak diperlukan ya. Nah, ini kan nih. Ini contohnya ini sedang istilahnya mensortir daun-daun atau daun-daun yang tidak bisa dipakai atau kita buang supaya nanti hasilnya ataupun tampilannya itu di packing akan lebih bagus dan itu keinginan daripada konsumen yang membutuhkan ya. Yang diambil Bu, cuman dia jelek, yang kelapa-kelapa bawah yang ini. Kayak gitu. Enggak sama akarnya. Enggak. Jangan. Akarnya yang gitu. Akarnya juga punya nilai jual gitu. Ini lagi mensortir daun-daun, paling 3 daun sampai 4 daun yang dibuang dalam rangka untuk melihat kesetaraan ataupun meratanya daun-daun yang diinginkan. Nah, ini sudah dirompes ataupun sudah dibuang ya. Udah cantik kan ya? Seperti yang 3 orang ini nih. Seperti yang 3 orang yang melakukan sortir dari mulai sortir, penimbangan sampai dengan nanti ada istilahnya si plastik itu di sealer gitu kan ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini terus dari sini langsung ditimbang. Nah, ditimbang ini ternyata kebutuhan konsumennya hanya 0,5 setengah kilo ya. Ini setengah kilo dalam satu plastik. Nah, dilihat ya. Ini cara prosesnya gimana? Diambil ini oleh teman-teman yang mensortirnya. Sudah selesai ke wadah ini, dari wadah ini, tampan ini masuk untuk ditimbang. Kenapa ini pakai ini? Nah, ini kan pakai ini nih. Nah, ternyata ada tekniknya juga. Memasukkan hasil produksi pakcoy ke dalam ke dalam plastik itu ternyata ada tekniknya ya supaya tidak patah-patah. Nah, inilah salah satu bahan plastik ya. Plastik keras yang dijadikan sebagai media untuk memasukkan ke dalam ini ya. Nanti ke dalam plastik. Nah, plastik ini pun ini harus dikasih bolong
karena untuk udara ya, untuk udaranya supaya nanti tidak lembab tidak panas ya, tetap nanti kondisi sayurannya segar ya. Ini dikasih bolong-bolong gitu kan ya. Itu mungkin ya para wargi Jabar, ini sebagai salah satu media saja. Mudah-mudahan media yang sedikit ini atau yang sederhana ini bisa bermanfaat buat wargi Jabar. Jadi nanti dari mulai tanam, pemeliharaan, sekarang panen, tadi panennya sudah, dan sekarang inilah pasca panen. Setelah pasca panen, ya ini, oke, wargi Jabar, alhamdulillah ini hasil terakhir dari awal sampai akhir, ya, siap untuk dipasarkan, menjadi produk sehat tanpa pestisida, ya, bahkan siap dikonsumsi langsung juga, ini kan ya, karena tanpa mempergunakan pestisida. Demikian para wargi Jabar, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang kami lakukan sebagai salah satu mediasi ataupun media tempat pembelajaran para petani, baik petani milenial, petani santri tani, petani muda, ataupun petani siapapun atau masyarakat manapun yang untuk mempelajari ataupun belajar tentang budidaya tanaman sayuran, khususnya pakcoy. Mudah-mudahan bermanfaat. Jabar juara.